Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti Anwar dengan NPM 073325111059. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Saya dalam psikologi pendidikan, teori belajar merupakan dasar penting untuk memahami bagaimana siswa memperoleh, memproses, dan menyimpan pengetahuan. Ada beberapa teori utama dalam belajar yang dikembangkan oleh para ahli psikologi, dan masing-masing memiliki pendekatan serta implikasi berbeda dalam praktik pendidikan. Berikut adalah beberapa teori belajar utama dalam psikologi pendidikan. 1. Teori behavioristik. Menurut B.F. Skinner, Ivan Pavlov, dan John B. Watson, Edward Thorndike, prinsip utama belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, stimulus, respon atau SR, pengetahuan, reinforcement, dan hukuman mempengaruhi perilaku implikasi dalam pendidikan, menggunakan reward hadiah untuk memperkuat perilaku yang diinginkan, di real dan latihan repetition untuk pembelajaran hafalan, pengelolaan kelas berbasis siswa, penghargaan dan hukuman. Yang kedua, teori kognitif. Menurut Jean Piaget, Jerome Brunel, dan Robert Gagne, prinsip utama belajar adalah proses internal yang melibatkan pemahaman dan penyusunan informasi. Siswa aktif dalam proses belajar. Skema atau struktur mental penting dalam memahami informasi baru, implikasi dalam pendidikan. Guru sebagai fasilitator pembelajaran, menggunakan strategi metakognitif, belajar cara belajar, menyesuaikan pengajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga, teori konstruktivistik. Menurut Lev Vygotsky, Jean Piaget, dan Jerome Brunel, prinsip utama pengetahuan dibangun oleh siswa melalui interaksi sosial dan pengalaman, zone of proximal development atau disebut dengan ZPD, rentang antara apa yang bisa dilakukan sendiri dengan bantuan, scaffolding, bantuan sementara dari guru atau teman. Implikasi dalam pendidikan, belajar berbasis proyek atau kolaborasi, diskusi kelompok, dan pembelajaran kontekstual, peran aktif siswa dalam menemukan pengetahuan. Yang keempat, teori humanistik. Menurut para ahli, Carl Rogers, Abraham Maslow, prinsip utama belajar melibatkan keseluruhan individu, termasuk aspek emosional, motivasi diri, dan aktualisasi diri adalah pendorong utama belajar. Lingkungan belajar harus mendukung kebutuhan psikologis siswa. Implikasi dalam pendidikan membangun hubungan positif antara guru dan siswa. Fokus pada kebutuhan individual siswa, memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada siswa dalam belajar. Yang kelima, teori sosial kognitif. Menurut Albert Bandura, prinsip utama belajar terjadi melalui pengamatan, modeling, dan peniruan. Efikasi, keyakinan diri mempengaruhi keberhasilan belajar, interaksi antara personal, perilaku, dan lingkungan. Tradisi reciprocity, implikasi dalam pendidikan, guru sebagai model peran yang positif, memberikan contoh konkret dalam pembelajaran, meningkatkan rasa percaya diri siswa dan belajar. Sekian penyampaian dari saya.